Penunjukan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk maju di Pilgub Jateng disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat mengumumkan daftar 5 calon gubernur yang diusung pada 5 provinsi. Menurutnya keputusan yang diambil Gerindra adalah hasil dari komunikasi dengan berbagai partai yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Dari hasil diskusi ini, Prabowo memilih Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah 2024. Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Karena kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama berdinas sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama, sementara Pak Daryono adalah anak muda yang baru saja ditugasi menjadi Wakil Menteri Pertanian, sehingga beliau merasa perlu untuk membagi tugas, tidak bisa dua-duanya dipikul oleh saudara. Sebut listnya misalnya, saya rasa kan yang muncul di pemberitaan selama ini ada misalnya nama Mas Hendrar Priyadi, Mas Hendi yang 2 periode sebagai wali kota Semarang dan sekarang menjadi kepala LKPP. Ada juga yang muncul dari bawah yang menarik, misalnya ada usulan tentang Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang begitu progresif pada saat memimpin tubuh militer pada waktu menjabat. Lalu misalnya dari survei ada nama lain yang muncul, ada para kepala daerah termasuk Mas Bambang Pacul sebagai ketua DPD dan anggota DPR RI. Jadi secara stok kader kami punya cukup banyak nama, dan ini nanti akan semakin hidup karena kami mempersiapkan nama ini tentu dengan pertimbangan yang panjang. Jadi akan mengutamakan kader ya Mas Aryo? Akan mengutamakan kader? Ya, secara kebatinan politik hingga hari ini tentu kita ingin memprioritaskan kader kami sendiri. Baik. Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adiana Pitupulu menyebut partainya tidak akan tergesa-gesa dalam mengusung bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024, termasuk di Pilkada Jateng. Saat ditanya jika pencalonan Ahmad Lutfi oleh Gerindra berpotensi adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pilkada Jateng nanti, Adian menegaskan tidak akan takut dengan adanya potensi tersebut. Dicalonkan oleh pihak manapun itu tidak akan membuat kita harus kemudian tergesa-gesa, tidak. Saya mengucapkan selamat untuk Pak Ahmad Lutfi karena sudah dicalonkan oleh Gerindra. Tapi kan ini kita tahu dia kan nanti akan jadi mantan Kapolda Jawa Tengah. Itu ada kekhawatiran nggak abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan seperti pada saat pemilu sebelumnya? Ya, semua peluang abuse of power bisa saja terjadi. Tapi kalau ditanya apakah kemudian kita takut, enggak. Kita lebih takut kalau rakyat miskin, kita lebih takut kalau rakyat menderita, kita lebih takut kalau kemudian rakyat memilih pemimpin yang salah. Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan sekeras apapun. Sebelumnya, Saudara, Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jateng 2024. Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, keputusan mengusung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jateng diambil langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan para petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju. Meski nama calon wakil gubernur belum diputuskan, nama Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, dipertimbangkan. Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI sekaligus Ketua Teritorial Pemenangan Nasdem Wilayah Papua Robert Rowe menyatakan Partai Nasdem mendukung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilgub Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melihat peta kekuatan Kaesang ini ada di Jawa Tengah. Masalah Pilkada Jateng memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa beliau sangat respect kalau
Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau. Karena beliau melihat potensi dari Mas Kaisang ini sangat besar untuk Jawa Tengah. Saya kira itu. Setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Apa ya Pak Sekjen pertimbangannya? Sebelumnya kan nama Sudaryono yang menguat, kemudian apakah memang artinya skenario Prabowo kalah dengan pilihan Pak Jokowi gitu? Enggak, karena kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama berdinas sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama. Sementara Pak Daryono adalah anak muda yang baru saja ditugasi menjadi Wakil Menteri Pertanian, sehingga beliau merasa perlu untuk membagi tugas, tidak bisa dua-duanya dipikul oleh saudara. Berarti bukan karena Mas Sudaryono diminta mengalah, kemudian diberikan jabatan momentan, sehingga Pak Lutfi yang dipilih. Itu timeline-nya begitu atau gimana Pak? Timeline-nya adalah Lutfi Gubernur Jawa Tengah, Daryono Wakil Menteri Pertanian. Berarti keputusan Pak Lutfi di Jawa Tengah itu diputuskan terlebih dahulu gitu ya Pak? Keputusan terlebih dulu, kemudian Daryono diminta untuk berkonsentrasi kepada upaya tentang proteste dan penguatan tentang stok pangan dan seterusnya. Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, semakin menguat dalam bursa Pilkada Jawa Tengah. Yang terbaru, Partai Nasdem menyatakan dukungan kepada Kaisang di Pilgub Jawa Tengah. Usai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang digelar di Nasdem Tower, Kaisang menyebut pertemuan membahas dinamika pilkada. Kaisang menyebut kolaborasi kedua partai untuk Pilkada 2024 di Indonesia bagian timur. Namun Kaisang tak menampik, Pilkada di Jawa juga sempat disinggung. Tadi juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa. Mengenai Jateng cuma tipis-tipis saja, tidak ada pembicaraan serius. Kami kok tadi lebih berbicara mengenai Indonesia Timur. Jadi masalah Pilkada Jateng memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa beliau sangat respect kalau Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau. Karena beliau melihat potensi dari Mas Kaisang ini sangat besar untuk Jawa Tengah. Saya kira itu. Sebelumnya, Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut keputusan untuk mengusung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah diambil langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan para petinggi partai koalisi di Indonesia Maju. Meski nama cawagup belum diputuskan, nama Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, turut dipertimbangkan. Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Hasil survei Litbang Kompas jelang Pilkada Jawa Tengah soal elektabilitas calon gubernur, nama Kaisang Pangarep ada di posisi teratas dengan raihan 7%. Di bawah nama Kaisang menyusul nama Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan raihan 6,8%. Kemudian disusul Taj Yassin Maimun dengan 3,2%. Selanjutnya ada nama lain, Raffi Ahmad 2,8%, Diko Ganinduto 2,6%. Selanjutnya mantan Gubernur Jawa Tengah 2008 hingga 2013 Bibit Waluyo dengan 2,4%. Mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan 2%. Muhammad Yusuf Kudlori dengan 1,2%.
Kemudian ada nama politisi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan 1,2%. Dan yang terakhir adalah Sudirman Said dengan 0,8%. Sementara 64 responden tidak tahu atau tidak menjawab. Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menyebut peluang bagi Kaesang maupun Lutfi sama-sama kuat di Pilgub Jawa Tengah. Bahkan nama keduanya juga sama-sama punya kans menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Elektabilitas keduanya jadi catatan bagi koalisi partai politik untuk mengusung keduanya, baik untuk posisi calon gubernur maupun wakil gubernur. Tetapi kalau kita lihat kan, kita simak ya misalnya track record Pak Ahmad Lutfi, yang pernah kita dengar misalnya Pak Ahmad Lutfi memang kan semangatnya pengen jadi gubernur kan, bukan calon wakil gubernur ya, tetapi sebagai cagup ya. Nah sementara saya lihat Mas Kaesang ini kan dari awal juga ada peluang dorongan ke arah cagup juga, walaupun banyak juga yang kemudian mengatakan masih muda sebaiknya sebagai cawagup. Nah kalau kita lihat basis elektabilitas, biasanya gitu para elit politik termasuk pimpinan partai itu akan menentukan pengaruh elektabilitas yang paling kuat itulah yang kemudian biasanya menjadi alternatif cagup ya, bukan cawagup. Nah kalau kita lihat uji itu ada kemungkinan Mas Kaesang akan didorong menjadi calon gubernur. Tetapi pertanyaannya adalah apakah chemistry itu cocok apa enggak di antara keduanya. Yang kedua, kemudian dua pasangan ini gitu apakah memiliki irisan-irisan basis elektoral apa tidak? Ataukah misalnya dengan digabung itu makin menarik gitu, makin kuat atau justru sebaliknya? Ya, justru irisan suaranya semakin tebal sehingga sesungguhnya itu tidak memperluas basis dukungan. Nah, ini saya kira juga akan menjadi pertimbangan ya orang-orang yang akan partai-partai yang koalisi partai akan mendorong ya siapapun entah Pak Lutfi atau Mas Kaesang sebagai sosok di gubernur atau wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah. Tingkat elektabilitas Kaesang maupun Ahmad Lutfi masih jadi yang tertinggi dalam benak warga Jawa Tengah. Lalu, apakah faktor Jokowi efek masih akan terasa di Pilkada serentak untuk memuluskan langkah sang putra?